Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah, shalom, selamat hari Minggu. Ya, sampai jumpa lagi lewat ibadah pagi ini, walaupun hanya secara online, tapi tidak mengurangi mana ibadah kita. Dan kita yakin hari ini Allah ada di tengah-tengah kita. Baikkan nama dia, hari ini hari Minggu, tapi juga sekaligus hari raya. Coba hari raya apa? Hari Raya Keturunan Roh Kudus. Hari ini diperingati setiap tahun, selalu jatuh pada hari Minggu. Untuk itu hari ini seluruh umat Kristen di dunia merayakan Hari Keturunan Roh Kudus. Nah, bagaimana nama dia? Kita arahkan hati kepada Tuhan, kita mulai ibadah pagi ini. Saya undang anak Madya bangkit berdiri dan kita bersama-sama mengangkat pujian kepada Tuhan, agungkan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkam, berilah musikmu bergam, angkatlah puji-pujian. Kita tabiskan ibadah kita. Ibadah kita pada pagi ini jadi dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turun atas kita anugerah salam dan sejahtera Allah Bapa kita dari Tuhan Yesus Kristus Putra Tunggal dengan perantaraan Roh Kudus akan menyertai ibadah kita dari awal hingga selesainya. Amin. Silakan duduk kembali anak Madya. Ya, bahkan anak Madya, kita akan sama-sama bermazmur kepada Tuhan. Untuk itu anak Madya di rumah silakan buka kitab Mazmur. Kita baca secara berbalas-balasan. Silakan buka Mazmur 150, kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya, silakan dibuka kitabnya. Mazmur 150 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Jika anak-anak sudah mendapatkannya, kita baca berbalasan. Yang agak menonjol ke depan saya bacakan, yang agak masuk ke dalam dibaca oleh anak-anak Madya. Kita mulai. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhan dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Ya, baik, kita respon pembacaan Mazmur tadi dari PKJ nomor 6. Kita nyanyikan pertama, bersoralah hai alam semesta. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Ya, bahkan amat yang kasih dalam Tuhan, saudara mungkin seminggu yang lalu kita pernah mendukakan hati Tuhan, kita pernah melanggar perintah Tuhan, berbuat dosa. Untuk itu pada kesempatan ini mari dengan hati yang terbuka kita bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dan kita mengaku dosa dalam bentuk lagu. Kita nyanyikan PKJ nomor 37 ayat 1. Bila ku renung dosaku dengan penuh perasaan.
Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Ya, baik nama Dia. Setelah kita mengaku dosa kita depan Tuhan, maka sekarang kita akan mendengarkan perintah Tuhan melalui pembacaan hukum kasih. Dan untuk menghormati hukum kasih ini, saya undang nama Dia bangkit berdiri. Ya, kita dengarkan hukum kasih yang terdapat dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Silakan amal duduk kembali. Sekarang kita akan masuk dalam perang firman, akan dibawakan oleh Bapak Daniel Pakan. Ya, shalom anak-anak remaja yang kekasih dalam Tuhan yang berada di rumah. Dalam ibadah kita pada hari Minggu ini, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, di pagi yang indah ini Tuhan, kami bersama dengan anak-anak Madiamu Tuhan, untuk datang menaikkan syukur kepadamu Tuhan, di dalam ibadah hari Minggu ini Tuhan, lewat live streaming ya Tuhan. Untuk melandasi akan ibadah kami Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Namun sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon Tuhan senantiasa mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami akan baca dan dengarkan pada saat ini akan senantiasa mengambil bahagian di dalam hati kami, untuk senantiasa kami lakukan dalam segenap langkah hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, karena sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Nah, pembacaan kita pada pagi yang indah ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 21. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 21. Firman Tuhan bermuji demikian. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 murid atau rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel.
akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah kita semua yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, anak-anak Madi yang kekasih yang berada di rumah, dari pembacaan kita pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 2 diberi suatu tema, yaitu Pentakosta. Ya, hari Pentakosta ini adalah hari raya umat Kristiani untuk memperingati peristiwa pencurahan Roh Kudus. Nah, orang-orang Yahudi di Yerusalem pada saat itu setiap tahunnya memperingati tentang hari Pentakosta yang dikaitkan dengan hari akhir panen. Nah, jadi setiap tahun orang-orang Yahudi di Yerusalem merayakan hari Pentakosta yang dirangkaikan dengan hari akhir panen, di mana orang-orang Yahudi yang tersebar ke negara-negara lain menyempatkan diri untuk kembali pulang kampung bersama dengan keluarganya untuk merayakan hari Pentakosta. Nah, anak-anak Madi yang kekasih dalam Tuhan, hari Pentakosta ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Itulah yang kita peringati hari ini, sekaligus juga sebagai hari Minggu. Ya, jadi hari Pentakosta ini diperingati setiap tahunnya, 50 hari sesudah Paskah dan 10 hari sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, pada saat murid-murid bahkan rasul-rasul kembali dari Yudea untuk menuju ke sebuah tempat Yerusalem, di sebuah rumah yang mereka sewa berkumpul. Di situ mereka selalu berdoa bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama dalam menantikan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Bahkan mereka setia, setiap hari mereka berkumpul. Bahkan setiap hari semakin bertambah, mereka datang berkumpul, memuji Tuhan, berdoa bersama-sama sambil menantikan kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Nah, anak-anak Madi yang kekasih dalam Tuhan, pada saat hari Pentakosta tiba, orang Yahudi merayakan dengan penuh sukacita. Dan pada saat itu, di mana pada hari itu begitu banyaknya orang yang merayakan hari Pentakosta, tiba-tiba ada angin yang disertai dengan api, hingga
di atas murid-murid Tuhan Yesus. Dan seketika itu, murid-murid Tuhan Yesus mulai berkata-kata dengan bahasa yang tidak pernah dipelajari mereka. Tetapi orang asing dapat memahami apa yang dikatakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Itu semua dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus karena pekerjaan Roh Kudus yang membuat berani bersaksi. Yang dulunya murid-murid Tuhan Yesus tidak berani, ya. Malahan mereka pergi bersembunyi. Tetapi ketika Roh Kudus sudah bekerja di dalam hati mereka, mereka berani bersaksi. Nah, begitupun dengan Petrus. Kita tahu Petrus yang pernah menyangkal 3 kali Tuhan Yesus. Tetapi melalui pekerjaan Roh Kudus, Petrus dipakai oleh Tuhan untuk bersaksi, untuk menyampaikan firman Tuhan dengan begitu semangat, dengan begitu lancar. Itu semua karena pekerjaan Tuhan. Sehingga dengan kesaksian Petrus ini yang disampaikan secara tegas kepada mereka dan menyampaikan kepada orang banyak untuk mereka dibaptis. Nah, seketika itu begitu banyak orang datang meminta untuk dibaptis oleh Petrus. Dan akhirnya murid-murid Tuhan Yesus bertambah menjadi 3.000 orang. Luar biasa pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah murid-murid Tuhan, bahkan kepada pengikut-pengikut Yesus. Sehingga dengan pekerjaan Roh Kudus ini membuat murid-murid Tuhan Yesus semakin bertambah dan berani untuk bersaksi tentang kebenaran, tentang firman Tuhan. Nah, anak-anak Madya yang kekasih dalam Tuhan, begitupun dengan anak-anak Madya, bahwa Tuhan juga bisa memakai anak-anak Madya untuk bersaksi, ya, untuk menyampaikan firman Tuhan dengan penuh keberanian. Nah, karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menyadari bahwa Roh Kudus memberikan kebenaran, bahkan memberikan keberanian untuk bersaksi tentang Yesus. Bahkan Roh Kudus juga membuat kita percaya bahwa kekuatan Roh Kudus juga ada pada diri kita untuk bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, di dalam bersaksi tentang kebenaran Yesus. Oleh sebab itu, anak-anak Madya yang kekasih dalam Tuhan, mari kita selaku anak-anak Tuhan untuk mempersiapkan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan, untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini, menyatakan kebenaran, menyatakan tentang kebenaran firman Tuhan. Karena tujuan Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah umatnya tidak lain adalah untuk menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman, bahkan untuk memberi kelahiran baru sebagai tanda hidup baru. Nah, jadi anak-anak Madya yang kekasih dalam Tuhan, tidak perlu lagi kita takut untuk bersaksi, karena di dalam diri kita sudah ada Roh Kudus yang membuat kita berani untuk menyatakan keberanian untuk bersaksi tentang Yesus, tentang firman Tuhan bagi sesama kita, bahkan orang-orang di sekitar kita. Nah, kiranya firman Tuhan ini akan memotivasi kita selaku anak-anak Tuhan untuk melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, baik anak Madya, kita sudah disegarkan rohani kita oleh firman Tuhan, dan sekarang saatnya kita menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan untuk
Mengantar persembahan kita bersama-sama menyanyikan PKJ 216 ayat 1, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Anak-anak muda yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa syukur. Mari kita tenang, kita lipat tangan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kembali kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan, di mana Tuhan sudah memberikan waktu yang begitu indah bagi kami selaku persekutuan Madya Tuhan. Walaupun ibadah kami hari ini hanya lewat melalui live streaming Tuhan, tetapi itu tidak mengurangi akan makna daripada ibadah kami. Dan biarlah ibadah puji-pujian yang kami sudah lantungkan kepadamu Tuhan akan senantiasa berkenan kepadamu Tuhan. Dan firman-Mu Tuhan yang kami sudah baca dan dengarkan pada saat ini, biarlah melalui firman-Mu Tuhan akan senantiasa menguatkan bagi kami, bahkan memberikan keberanian kepada kami selaku anak-anak-Mu Tuhan untuk berani bersaksi menyatakan akan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan biarlah melalui pekerjaan Roh Kudus yang kami peringati hari ini akan senantiasa menuntun kami, menyertai kami di dalam menyatakan kesaksian kami kepada banyak orang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami datang berdoa akan anak-anak muda kami yang berada di rumah Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan bagi mereka di dalam menjalani hidup dan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada mereka. Kami mendukung dalam doa akan masa depan mereka ya Tuhan. Engkau peliharakan mereka, Engkau memberkati akan masa depan mereka, memberkati akan studi mereka, dimanapun mereka menuntut ilmu Tuhan. Khususnya mereka yang akan mempersiapkan diri di dalam menghadapi ujian-ujian semester ke depan Tuhan. Engkau senantiasa memberkati akan segala persiapan yang dilakukan oleh mereka, sehingga tiba saatnya mereka akan menghadapi ujian, mereka dapat menghadapi dengan penuh sukacita. Begitupun dengan anak-anak muda kami Tuhan, yang sudah menyelesaikan akan tahap ujian akhir di sekolah ya Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan, bahkan hasil yang mereka tunggu-tunggu Engkau berkati, sehingga dapat membuahkan hasil yang baik, bahkan mereka dapat lulus dan mereka dapat melanjutkan studi mereka ke jenjang yang lebih tinggi ya Tuhan. Tuhan, kami juga datang berdoa akan anak-anak muda kami. Mungkin ada yang ada di dalam kelemahan tubuh. Engkau datang melawat mereka, Engkau datang menjamah memberkati segala usaha yang dilakukan oleh mereka, bahkan orang tua mereka. Memberkati segala makanan, obat-obatan, sehingga melalui semuanya Tuhan akan mendatangkan kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Kami juga datang berdoa akan orang tua dari anak-anak muda kami Tuhan. Engkau memberkati akan orang tua keluarga mereka, memberkati pekerjaan mereka, biarlah melalui semuanya Tuhan akan mendatangkan akan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan keluarga mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga datang berdoa akan program kerja kami sekolah minggu dan kebaktian madya. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati akan program kerja kami, baik yang kami sudah lakukan maupun yang kami akan lakukan ke depan. Dan biarlah semuanya Tuhan
dapat terjadi hanya karena campur tangan Tuhan. Kami juga datang berdoa akan segenap pengurus dan guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Engkau memberikan hikmat bagi kami semua Tuhan, sehingga kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami yang Tuhan sudah percayakan kepada kami masing-masing. Sejak khusus di dalam mengarahkan dan membimbing anak-anak yang Tuhan sudah percayakan kepada kami masing-masing. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, pada saat ini Tuhan kami juga datang berdoa akan persembahan yang kami telah berikan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkatinya, sehingga kami dapat pakai di dalam menata pelayanan kami, di dalam kebaktian media dan sekolah minggu ya Tuhan. Dan yang masih sisa bagi kami Tuhan Engkau berkati, sehingga kami dapat mempergunakannya secara bertanggung jawab kepada-Mu Tuhan. Tuhan kami juga datang berdoa akan kedua hamba Tuhan di Jemaat Tamalate. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kedua hamba Tuhan ini di dalam mengembalahkan jemaat-Mu, di dalam menyebarkan akan firman-Mu yang Tuhan sudah embankan kepada mereka. Engkau juga memberkati keluarga mereka, sehingga di dalam keluarga hamba-Mu ini Tuhan, mereka tetap merasakan akan kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan kami juga datang berdoa akan bangsa dan negara kami Tuhan. Walaupun kami masih dalam situasi tengah pandemi COVID-19, tapi Tuhan tidak akan membiarkan kami di dalam menjalani hidup kami selaku bangsa dan negara ya Tuhan. Engkau peliharakan bangsa dan negara kami ini Tuhan, khususnya Indonesia ya Tuhan. Engkau selalu sentiasa menciptakan kedamaian, kesejahteraan di dalam negara kami ini Tuhan, sehingga kami selaku umat-Mu ya Tuhan senantiasa merasakan sukacita yang asalnya daripada Tuhan. Bahkan Kau senantiasa mengajar kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga datang berdoa akan saudara-saudara kami yang mengalami duka cita ya Tuhan, yang kami dengar berita dari Poso Nosu ya Tuhan. Yang kemarin Tuhan, di mana ada 4 warga di sana Tuhan yang mengalami serangan akibat orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga dapat menghilangkan nyawa mereka Tuhan. Engkau datang menghibur keluarga mereka, menguatkan hati mereka, sehingga mereka tabah di dalam menghadapi semuanya Tuhan. Bahkan Tuhan menggerakkan para aparat dan pemerintah untuk menuntaskan akan peristiwa yang terjadi di Poso ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami semua serahkan semuanya ini. Biarlah Tuhan akan berperkara di atas semua akan peristiwa yang terjadi ini Tuhan. Tuhan, inilah doa syukur kami Tuhan, doa syafaat kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, bagaimana kasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri pada kita pagi ini. Untuk itu saya undang anak media bangkit berdiri. Ya, kita sama-sama mengagungkan nama Tuhan, menyanyikan Kidung PKJ 274 ayat 1. Waktu anugerah Tuhan, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun
kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Anak-anak remaja yang kasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima berkat. Pergilah dan beritakanlah firman yang kamu sudah dengarkan, dan percayalah bahwa Roh Kudus akan memberikan keberanian bagi kita semua di dalam bersaksi, menyatakan tentang firman Tuhan kepada banyak orang, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.